Selamat pagi untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Rami Evelyn Tamariska Sinaga dengan NIM 2002112862 yang akan melanjutkan presentasi dari materi-materi sebelumnya. Pada hari ini, saya akan membahas bab 29 tentang akuntansi desa. Sebelum saya memulai, saya ingin meminta maaf kepada teman-teman sekalian apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Sebelum memasuki pengertian akuntansi desa, apa sih itu keuangan desa? Jadi, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Maka dari itu, akuntansi desa adalah proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Dan proses pencatatan akuntansi desa ialah proses transaksi yang dibuktikan dengan nota-nota. Kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan, sehingga dalam bentuk laporan keuangan akan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa tersebut ialah masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintahan pusat. Kemudian dasar hukum akuntansi desa. Sebelumnya akuntansi desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Namun karena ada perubahan, maka pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dan adapun laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan pada pemerintahan desa berupa anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran atau LRA. Tujuan pengaturan pelaksanaan keuangan desa. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa. Karena di negara kita memiliki banyak wilayah dan provinsi yang cukup luas, otomatis pengelolaan keuangan tidak dapat atau tidak mungkin hanya berpacu pada satu wilayah saja. Dengan adanya pengaturan pengelolaan keuangan desa, maka dari itu pengelolaan keuangan lebih efektif tentunya. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang direncanakan pada anggaran sesuai anggaran pendapatan dan belanja desa. Dengan adanya pelaksanaan keuangan desa, kita dapat melihat apakah adanya pertanggungjawaban terhadap pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dalam perencanaan anggaran, supaya semua yang harus dipertanggungjawabkan dapat dilaporkan kepada tingkat yang lebih tinggi lagi setelah provinsi maupun wali kota. Jadi kita dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa. Yang ketiga, membangun konsistensi antara tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa. Yang keempat, memberikan dasar dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan, di mana segala sesuatunya tentu bersumber dari keuangan desa. Prinsip pelaporan keuangan desa. Di antaranya yang pertama adalah apabila tidak ada dalam peraturan desa atau Perdes anggaran pendapatan dan belanja desa, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja karena tidak sesuai dengan anggaran ataupun peraturan. Jadi, apabila tidak sesuai dengan standar, maka tidak diperbolehkan melakukan transaksi belanja. Yang kedua, setiap transaksi penerimaan dan belanja harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, karena nantinya akan dipertanggungjawabkan. Untuk apa dana itu dikeluarkan, kemudian kepada siapa dana tersebut dikeluarkan, agar tidak adanya indikasi korupsi. Jadi, harus ada bukti-bukti yang lengkap dan sah bahwa adanya transaksi dan penerimaan atau pengeluaran. Yang ketiga, semua bukti transaksi harus mendapatkan pengesahan kepala desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti. Apabila belum mendapatkan pengesahan, otomatis tidak dapat melakukan transaksi atau transaksinya tidak sah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan basis kas.
Basis kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening desa. Artinya, pencatatan baru dilakukan ketika terjadinya transaksi di mana uang benar-benar sudah diterima atau dikeluarkan. Dalam bahasa yang lain, basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan belanja dan pembayaran. Basis kas berbeda dengan basis akrual. Dalam basis akrual, transaksi sudah dapat dicatat walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Selanjutnya, sistem akuntansi desa. Akuntansi desa cocok menggunakan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Karena yang pertama, desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintah yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, dan kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa kepada bupati ataupun wali kota yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dan yang kedua, desa memperoleh pendapatan yang bersumber dari APBN dan APBD yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72. Azas pengelolaan keuangan desa yang tertuang pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Yang pertama, keuangan desa yang transparan. Makna transparan pengelolaan keuangan desa yaitu pengelolaan uang tidak secara tersembunyi atau dirahasiakan dari masyarakat desa, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum atau peraturan yang berlaku. Anggaran desa juga harus dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang atau supradesa. Yang kedua, keuangan desa yang akuntabel. Akuntabel mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Yang ketiga, keuangan desa yang partisipatif. Keuangan desa yang partisipatif bahwa setiap tindakan yang dilakukan harus mengikut sertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya, yaitu Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dengan adanya perlibatan sejak awal, maka semua dana desa dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan warga, bukan keinginan pemerintah desa bersama elit-elit desa, sehingga semua hak masyarakat desa dapat memenuhi dengan sendirinya dan akan tumbuh rasa memiliki dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Yang keempat, keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran mempunyai pengertian bahwa seluruh anggaran desa harus dapat dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pencatatan atas penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan dana desa harus taat hukum, harus tepat waktu, harus tepat jumlah, dan sesuai dengan prosedur yang ada. Tujuannya untuk menghindar penyimpangan dan meningkatkan profesionalitas pengelolaannya. Siklus pengelolaan keuangan desa. Adapun 5 siklus pengelolaan keuangan desa sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam APB desa. Yang kedua adalah pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Yang ketiga adalah penatausahaan. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum atau BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan keuangan,
Kaur Keuangan Desa diwajibkan membuat buku pembantu kas umum yang terdiri dari buku pembantu bank yang merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan buku pembantu pajar yang merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang pajar. Yang keempat, pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksana APB desa semester pertama kepada bupati atau wali kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun berjalan. Yang kelima, pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir anggaran berkenan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada bupati atau wali kota, pemerintah desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Perencanaan dan penganggaran desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka yang ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun. Sedangkan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa untuk jangka waktu 1 tahun. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Dalam menyusun RPJM desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrembangdes secara partisipatif. Musrembangdes diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Yang kedua, RKP desa atau rencana kerja pemerintah desa. RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Setelah RKP desa ditetapkan, maka dilanjutkan proses penyusunan APB desa, rencana kegiatan, dan rencana anggaran. RKP desa dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadikan kewenangan desa. Kemudian ada proses penganggaran APB desa, dimulai dari pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa. Setelah disampaikan, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa dan menyampaikan kepada kepala desa. Setelah disampaikan, kepala desa akan menyampaikan kembali kepada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama. Dan apabila sudah sepakat, kepala desa akan menyampaikan pada bupati atau wali kota melalui camat dan paling lambat 3 hari sejak disepakati.
Bupati atau wali kota akan menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari sejak diterimanya rancangan tersebut, dan peraturan desa tentang APB desa ditetapkan pada 31 Desember tahun anggaran berjalan. Pada tingkat pelaksanaannya saat ini masih banyak masalah yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh 4 faktor utama. Yang pertama, desa memiliki APB desa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh dinas. Keadaan seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui karena pemerintah desa yang diberi kewenangan untuk mengelola dana desa dan untuk memperhatikan azas pengelolaan desa sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya ada akun-akun pokok dalam akuntansi desa meliputi pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa, aset desa, dan kewajiban. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disajikan pada menurut klasifikasi, kelompok, dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer, dan pendapatan lain-lain. Belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa dan dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Pembiayaan desa. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Aset desa. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dan yang terakhir, kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata dan tulisan. Dan semoga presentasi saya saat ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.